Pak Haji dan Bu Haji menemukan Lita yang hampir tidak sadarkan diri karena hipotermia dan kelaparan. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, tapi langit di atas desa kami sudah berubah menjadi kelabu. Awan tebal menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan beban tak terlihat. Di dalam mobil tua, kami sebuah sedan biru, tahun kurang 90 anyang Messi, setia mengangkut kami kemanapun Bu Haji duduk di sampingku. Sesekali melirik peta di ponsel pintar milik anak kami. Dimas, masih jauh sayang? Tanyanya pelan. Suaranya tenang seperti biasa. Meski aku tahu dia pasti lelah. Usianya hampir 70 tahun. Dan perjalanan panjang bukan lagi hal mudah baginya. Aku mengusap keringat tipis di dahiku. Masih sekitar 2 jam kalau jalannya lancar. Cuma ini cuaca. Kayaknya bakal hujan. Kami tinggal di sebuah desa kecil. Di lereng Gunung Muria, Jawa Tengah, tempat hidup kami sederhana, damai, dan dekat dengan alam. Rumah kami tidak besar, hanya bangunan dari kayu jati, dan tembok bercat putih yang mulai memudar. Namun, rumah itu adalah tempat kami membesarkan Dimas, satu-satunya anak laki-laki kami, yang kini telah menjadi seorang dokter muda di Semarang. Hari ini, kami bersiap menjenguk cucu pertama kami yang baru lahir. Seharusnya, hari ini adalah hari bahagia, tapi entah mengapa, hatiku tidak tenang. Pada saat itulah, hujan deras mulai turun. Air membasahi kaca depan dengan cepat, wiper bergerak tanpa henti. Jalanan desa yang sempit dan berkelok semakin sulit dilalui. Aku menyetir pelan, mencoba tetap waspada, meskipun cahaya lampu mobil tidak cukup kuat menembus gelapnya malam. Tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat sesosok bayangan kecil di tepi jalan. Apa itu? Gumam Bu Haji, matanya menyipit, menatap ke depan. Aku sedikit mengerem. Bayangan itu bergerak sebuah tubuh kecil, membekuk di bawah guyuran hujan deras. Hatiku berdebar. Ada orang! Seruku, langsung memarkirkan mobil di tepi jalan, meski tidak ada tempat yang benar-benar aman untuk berhenti. Tanpa pikir panjang, aku membuka pintu dan turun, diiringi oleh Bu Haji, yang buru-buru memakai jaket tipis. Kami mendekati sosok itu. Dari dekat, ternyata itu seorang anak kecil perempuan, mungkin sekitar 8 atau 9 tahun. Tubuhnya basah kuyup, bibirnya membiru, dan matanya setengah terpejam. Lita, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku dan Bu Haji saling pandang. Wajahnya penuh ketakutan, tapi juga kelelahan yang sangat. Bu Haji, kita harus bantu dia, kataku. Suaraku gemetar karena dingin dan emosi. Tapi, cucu kita, janji sama Dimas, jawab Bu Haji ragu-ragu. Aku menatap wajah anak kecil itu. Matanya berkaca-kaca. Dia butuh pertolongan sekarang. Tidak bisa ditunda. Kalau kita tinggal, mungkin dia tidak selamat. Ini amanah Tuhan, Bu. Kita tidak bisa pura-pura tidak melihat. Bu Haji menarik napas panjang, lalu mengangguk. Ya sudah, bawa dia ke mobil. Kita cari puskesmas terdekat dulu. Kami Lita perlahan, dan membawanya masuk ke dalam mobil. Tubuhnya begitu ringan, seperti daun yang tersapu angin. Perjalanan menuju kota yang awalnya ingin kami gunakan untuk bertemu cucu, kini berubah arah. Kami tidak lagi menuju rumah sakit tempat Dimas bekerja, tapi ke puskesmas kecil di pinggiran kota. Langit semakin gelap. Hujan tak kunjung reda. Tapi di dalam mobil, di antara deru angin dan rintik air, ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Entah mengapa, aku yakin bahwa malam ini akan mengubah hidup kami selamanya. Hujan masih turun deras ketika kami membawa Lita masuk ke dalam mobil. Tubuhnya begitu dingin, hampir tidak terasa panas sedikit pun. Bu Haji dengan lembut menyelimutinya dengan jaketnya yang tebal. Sementara aku segera menghidupkan mesin mobil kembali, berusaha menyalakan pemanas dalam. Kita harus cepat ke puskesmas, gumamku, mencoba menahan rasa panik. Bu Haji mengangguk. Tangannya tak lepas dari genggaman tangan kecil Lita. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, lihatlah kondisinya. Ini bukan hanya basah, tapi dia juga kelaparan. Mungkin sudah berhari-hari tidak makan, bisiknya lirih. Aku menatap wajah Lita dari kaca spion. Wajahnya pucat, pipinya cekung, dan rambutnya kusut basah. Dia seperti anak kecil yang tersesat dari dunia yang penuh luka. Kami tiba di puskesmas kecil sekitar setengah jam kemudian. Untungnya, masih buka, meskipun tidak banyak pasien. Seorang perawat muda langsung keluar menyambut kami, begitu melihat kami membawa seorang anak dalam kondisi kritis. Ada apa, Pak Haji, Bu Haji? Tanya perawat itu, panik. Anak ini butuh pertolongan sekarang.
jawabku. Suaraku bergetar. Mereka langsung membawa Lita ke ruang IGD sederhana di puskesmas itu. Aku dan Bu Haji menunggu di luar, duduk di bangku kayu yang sudah lapuk. Di sekeliling kami, suasana sunyi. Hanya suara hujan yang terus mengguyur atap seng yang membuat irama kesedihan semakin terasa. Kita harus siapkan uang, Pak, kata Bu Haji pelan. Kita tidak tahu apa dia punya BPJS atau tidak. Aku menghela napas. Kita bayar, tidak masalah. Yang penting dia selamat. Kami menunggu hampir 2 jam. Dalam waktu itu, pikiranku melayang-layang. Siapa Lita sebenarnya? Dari mana dia berasal? Mengapa dia sendirian di pinggir jalan? Dan yang paling mengusik pikiranku, mengapa Tuhan mempertemukan kami dengannya di tengah perjalanan yang seharusnya membawa kami bertemu dengan cucu sendiri? Akhirnya, dokter muda yang bertugas keluar. Dia tampak letih, tapi matanya penuh simpati. Anak ini mengalami hipotermia dan gizi buruk. Untung saja Bapak Kaibu cepat membawanya ke sini. Kalau lebih lama lagi, mungkin dokter itu tidak menyelesaikan. Kalimatnya, aku dan Bu Haji saling pandang. Rasa syukur bercampur dengan kekhawatiran. Dia juga mengalami trauma, tambah dokter itu. Tadi saat kami coba periksa, dia menangis dan menolak disentuh oleh saya. Dia takut pada pria. Aku terdiam. Mungkin dia pernah dianiaya. Dokter itu mengangguk. Sangat mungkin. Kami sudah berikan cairan infus dan makanan ringan. Malam ini, dia harus dirawat di sini. Boleh kami temani? Tanya Bu Haji. Dokter itu tersenyum. Boleh, tapi jangan terlalu banyak bicara. Dia butuh istirahat. Kami masuk ke dalam ruang rawat. Lita sudah berbaring di tempat tidur kecil, dengan selimut tebal menyelimutinya. Wajahnya masih pucat, tapi napasnya sudah lebih stabil. Bu Haji duduk di sebelahnya, mengusap rambutnya perlahan. Aku berdiri di dekat pintu, merasa tidak enak karena Lita terus memandangku dengan tatapan takut. Ayah, jangan dekat-dekat dulu, bisik Bu Haji padaku. Dia masih trauma. Aku mengangguk, menahan perasaan sedih. Aku bukan orang yang suka menunjukkan emosi, tapi malam itu, hatiku terasa tercabik. Siapapun kamu, Lita, kami akan menjagamu, gumamku pelan. Hampir tak terdengar. Tapi mungkin Tuhan mendengar. Hujan di luar mulai reda. Langit mulai membuka sedikit celah, membiarkan cahaya bulan menyelinap masuk melalui jendela kecil. Seperti harapan kecil yang mulai tumbuh. Entah mengapa, aku merasa bahwa Lita adalah bagian dari hidup kami sekarang. Malam itu kami habiskan di puskesmas. Bu Haji tidak mau beranjak dari sisi Lita. Sedangkan aku duduk di bangku kayu luar ruang rawat, mencoba menenangkan pikiran yang tak henti-hentinya, menggema dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Siapa sebenarnya anak ini? Apa yang telah membuatnya sampai terlantar di pinggir jalan saat hujan deras seperti tadi malam? Dan mengapa Tuhan mempertemukan kami dengannya? Pagi datang dengan embusan angin dingin dan kabut tebal yang menyelimuti kota kecil tempat kami berada. Langit masih mendung, tapi hujan sudah berhenti. Aku pergi ke warung depan puskesmas untuk membeli sarapan ringan sepiring nasi uduk dan 2 gelas teh manis hangat untuk Bu Haji dan aku. Ketika aku masuk kembali ke ruangan Lita, Bu Haji Sidik membantu anak itu minum air putih. Wajahnya masih pucat, tapi matanya tampak lebih segar, lebih hidup. Pagi nak, sapaku pelan, berusaha tidak terlalu mendekat agar dia tidak merasa terganggu. Lita hanya melirik sekilas, lalu menunduk lagi. Hatiku terasa sesak. Aku ingin sekali saja dia tersenyum padaku, memanggilku dengan panggilan yang biasanya kupakai untuk cucuku sendiri, kakek. Tapi mungkin belum waktunya. Sekitar pukul 8 pagi, dokter yang kemarin malam merawat Lita datang kembali. Namanya Dokter Maya, wanita muda usia akhir 20-an, berjilbab rapi, dan selalu bicara dengan suara lembut. Selamat pagi, Bapak Ibu, sapanya ramah. Anak ini kondisinya sudah membaik, tapi karena gizi buruk dan hipotermia, kami rekomendasikan dirawat minimal 3 hari lagi. Aku mengangguk. Baik dok, kami siap biayanya. Dokter Maya tersenyum simpul. Terima kasih Pak Haji, tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Aku dan Bu Haji saling pandang. Ada nada serius di suaranya. Dia tidak punya dokumen identitas sama sekali, tidak ada KTP, KK, atau BPJS. Menurut prosedur, kami seharusnya tidak bisa memberikan perawatan tanpa penjamin resmi. Aku terdiam sejenak. Jadi, dari pihak administrasi, mereka minta Bapak Kaibu harus menjadi penjamin hukum atas perawatan anak ini.
Bapak Ibu harus bertanggung jawab secara administratif dan finansial atas semua tindakan medis yang dilakukan di sini. Bu Haji langsung menjawab, kami setuju. Aku menatapnya, matanya berkokok kata, tapi penuh keteguhan. Tapi, kita juga harus laporkan ke RT atau desa asal Bapak Ibu, supaya bisa dibuatkan surat penjaminan resmi. Ini demi menghindari risiko jika ternyata dia dicari oleh pihak manapun. Aku menarik napas panjang. Baik, saya akan urus. Setelah dokter keluar, Bu Haji menoleh padaku. Kamu yakin, Pak? Aku memandang Lita yang mulai tertidur lagi. Tubuhnya rapuh, tapi ia tampak tenang sekarang. Iya, dia butuh kita. Kita tidak bisa tinggal diam. Sebelum siang, aku pamit ke Bu Haji untuk pulang sebentar ke desa. Perjalanan dari puskesmas ke rumah memakan waktu sekitar 1 jam. Di perjalanan, pikiranku dipenuhi bayangan tentang di masa anak kami satu-satunya. Seharusnya, hari ini kami sudah sampai di rumah sakit tempat cucu kami lahir. Tapi, nayatannya, kami malah mengurus seorang anak yatim yang bahkan tak diketahui asal-usulnya. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kantor desa. Ketua RT dan kepala desa menanyakan apa yang terjadi. Aku ceritakan semuanya tentang Lita, bagaimana kami menemukannya, kondisinya, dan permintaan dari puskesmas. Jadi, kamu ingin jadi penjamin hukum untuk anak ini? Tanya kepala desa. Iya, Pak. Dia tidak punya siapa-siapa. Kami khawatir kalau tidak ada yang menjamin, dia bisa dibiarkan begitu saja. Kepala desa menghela napas. Ini bukan perkara mudah, Pak Haji. Kalau suatu hari nanti muncul keluarganya, kamu bisa dimintai pertanggungjawaban. Aku siap, Pak. Ini amanah dari Allah. Saya percaya, beliau tidak akan memberikan beban tanpa pertolongannya. Setelah hookup, panjang berdiskusi, akhirnya mereka bersedia membuatkan surat penjaminan tersebut. Dengan tanda tangan dan cap resmi desa. Surat itu bisa digunakan sebagai dasar administrasi di puskesmas maupun rumah sakit. Aku kembali ke puskesmas sore harinya. Membawa surat itu, Bu Haji menyambutku dengan senyum lega. Dia baru saja bangun, dan sempat makan bubur sedikit, katanya. Aku duduk di sampingnya, meletakkan tas kecil berisi surat-surat penting. Semua sudah diurus. Sekarang, dia resmi ada di bawah tanggungan kita. Bu Haji mengusap mata basahnya. Ya Allah, semoga Engkau berikan kami kekuatan untuk menjaganya. Aku memandang Lita yang tertidur lelap. Napasnya teratur, pipinya mulai sedikit berwarna. Mungkin inilah takdir yang telah dituliskan Tuhan untuk kami. Dan entah mengapa, meski semua ini terasa tiba-tiba, hatiku tenang. 3 hari berlalu sejak Lita dirawat di puskesmas. Kondisinya semakin membaik, pipinya mulai menggemuk, matanya tidak lagi sayu dan kosong. Tapi ia masih jarang bicara. Setiap kali dokter atau perawat laki-laki mendekat, tubuhnya langsung membeku. Napasnya memburu. Dan ia menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Bu Haji dan aku sepakat bahwa setelah dinyatakan pulih, kami akan membawa Lita pulang ke rumah kami di desa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi satu hal yang pasti, dia tidak bisa dibiarkan sendirian lagi. Hari itu, dokter memberikan surat keterangan sehat dan izin untuk pulang. Aku menyambut kabar itu dengan hati lega, meski juga penuh pertanyaan tentang bagaimana nantinya kehidupan kami bersamanya. Kami sudah siapkan baju ganti dan bekal makanan, kata Bu Haji saat kami sampai di mobil Lita. Diam saja, duduk di belakang, sambil memeluk boneka kecil yang dibelikan oleh Salah. Seorang perawat, itu satu-satunya barang miliknya sejauh ini. Perjalanan menuju desa terasa lebih tenang dari sebelumnya. Langit biru cerah, burung-burung berkicau riang, dan udara pegunungan mengalir masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Tapi Lita tetap diam. Matanya menatap keluar jendela, seolah mencoba mengingat sesuatu. Sesampainya di rumah, kami langsung menunjukkan kamarnya. Sebenarnya itu adalah kamar tamu kecil yang biasa dipakai oleh Dimas kalau pulang ke desa. Tapi kami sudah menyiapkannya sedemikian rupa agar nyaman, kasur baru, selimut berwarna lembut, dan beberapa mainan sederhana yang kami beli di pasar. Tidurnya di sini ya, Nak, kata Bu Haji lembut, membukakan pintu. Lita melangkah pelan, seperti takut merusak sesuatu. Dia menyentuh tirai jendela dengan ujung jarinya, lalu duduk di pinggir kasur. Masih diam. Aku dan Bu Haji saling pandang. Komi tahu proses. Penyembuhan tidak instan, tapi kami siap menunggu. Beberapa hari berlalu, Lita mulai agak terbuka pada Bu Haji. Ia suka ikut ke dapur saat Bu Haji memasak, atau membantu menyiram tanaman di depan rumah. Tapi begitu aku datang mendekat, ekspresinya langsung berubah. Matanya menatapku dengan ketakutan.
Tangannya gemetar. Pernah, sekali, saat Bu Haji sedang pergi ke pasar, aku coba menyapanya. Lita, kamu mau makan apa siang ini? Nasi goreng atau bubur? Tanyaku pelan, duduk di kursi kayu di ruang tengah. Ia tidak menjawab. Hanya menunduk, memainkan jemarinya. Aku coba tersenyum. Kalau kamu suka manis, kita punya kolak pisang juga. Dia tiba-tiba berdiri, langkahnya cepat menuju kamar, lalu menutup pintu dengan bunyi klik keras. Aku menatap pintu itu. Hatiku sakit, bukan karena disakiti, tapi karena menyadari betapa dalam trauma yang dialami anak ini. Setelah itu, Bu Haji kembali dari pasar dan melihat ekspresiku. Apalagi, Pak? Aku menggeleng. Dia masih takut sama aku. Aku belum bisa mendekatinya. Bu Haji menghela napas. Sabar, Pak. Ini bukan proses seminggu 2 minggu. Ini mungkin butuh bulan. Bahkan tahun 2021 aku mengangguk. Aku siap. Aku hanya ingin dia merasa aman. Namun, ujian lain datang tak lama kemudian. Pagi itu, Dimas tiba-tiba datang. Dia naik mobil sewaan dari Semarang. Wajahnya tampak muram. Saya baru dengar dari RT, katanya Bapak Ibu ambil seorang anak dari puskesmas. Katanya langsung setelah turun dari mobil. Aku mengangguk. Benar, anak itu bernama Lita. Dia yatim dan butuh tempat tinggal. Dimas mendengus. Jadi Bapak Ibu malah jadi orang tua pengganti untuk anak asing, sementara janji untuk bertemu cucu Bapak Ibu malah ditinggal begitu saja? Aku menatap putraku dengan mata tajam. Anak itu hampir mati, Dimas. Kami tidak bisa pura-pura tidak melihat. Kalau begitu, serahkan ke panti asuhan. Itu bukan tanggung jawab Bapak Ibu. Bu Haji yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Kami sudah pikirkan itu. Tapi panti tidak bisa menjamin kasih sayang. Kami yakin, Tuhan mengirimnya ke kami, bukan tanpa alasan. Dimas menggeleng-geleng. Ini tidak masuk akal. Bapak Ibu sudah tua, harusnya istirahat, bukan malah mengurus anak kecil yang bahkan tidak ada hubungan darah dengan kita. Aku menatapnya dengan tenang. Keluarga tidak selalu soal darah, Nak, tapi soal cinta dan tanggung jawab. Dimas tidak menjawab. Ia hanya masuk ke dalam rumah, membanting pintu. Lita yang sedari tadi mendengar dari balik pintu kamar, terkejut, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku menoleh ke Bu Haji. Kita harus sabar. Mungkin Dimas butuh waktu. Semoga saja, gumamnya. Malam itu, kami semua tidur dalam suasana yang tegang. Di kamarku, aku berdoa panjang. Ya Allah, tolonglah kami, berikan kami kesabaran, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk menjaga anak ini. Jika ini adalah amanah-Mu, maka kuatkanlah hati kami. Dan entah mengapa, di tengah doa itu, aku merasa bahwa Lita adalah bagian dari hidup kami sekarang. Bahkan, jika harus melewati banyak penolakan dan ujian. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Di Rama kami, suasana mulai sedikit lebih tenang, meski belum sepenuhnya nyaman. Dimas pulang ke Semarang tanpa pamit. Setelah menghabiskan 2 hari di rumah, tanpa banyak bicara. Aku tahu dia marah, tapi aku juga percaya bahwa suatu saat nanti, ia akan memahami. Lita mulai menunjukkan perkembangan kecil dia, mulai makan lebih lahap, ikut Bu Haji menyapu halaman. Dan kadang-kadang tersenyum, ketika melihat kupu-kupu hinggap di bunga sepatu belakang. Rama, tapi ekspresi takut itu masih sering muncul di matanya. Terutama jika ada suara keras atau langkah kaki yang mendekat cepat. Aku dan Bu Haji sepakat untuk tidak memaksanya bicara tentang masa lalunya. Tapi entah bagaimana, hatiku terus mengatakan bahwa sesuatu yang buruk pasti pernah terjadi padanya. Pada suatu pagi yang cerah, Bu Haji datang ke ruang tengah, sambil membawa secari kertas dari Dokter Maya, dokter muda di puskesmas, yang merawat Lita dulu. Bapak lihat ini, katanya, menyerahkan kertas itu padaku. Itu adalah rekomendasi dari dokter, agar Lita menjalani terapi psikologis ringan. Karena trauma yang dideritanya cukup dalam, kita harus cari tempat terapi yang dekat, bisa di kota, atau kalau bisa, kita panggil terapis ke sini. Aku mengangguk. Nanti saya cari informasi ke kantor desa. Mudah-mudahan ada program dari pemerintah atau yayasan yang bisa bantu. 3 hari kemudian, seorang terapis anak dari LSM lokal datang ke rumah. Namanya Ibu Rina, wanita paruh baya yang ramah dan pandai berbicara. Dia tidak langsung mendekati Lita. Ibu Rina hanya duduk bersama kami di ruang tamu, minum teh hangat, dan bercerita tentang pengalamannya merawat anak-anak korban kekerasan. Lita butuh waktu.
katanya sambil memandang ke arah Lita, yang sedang duduk sendirian di bawah pohon mangga. Anak seperti dia biasanya tidak langsung percaya pada orang dewasa, apalagi yang baru dikenal. Kita harus biarkan dia membangun rasa aman dulu. Aku dan Bu Haji mengangguk. Kami siap sabar. Beberapa minggu berikutnya, Ibu Rina datang seminggu sekali. Awalnya, Lita sama sekali tidak mau berinteraksi, tapi lama-lama, ia mulai duduk di dekat kami saat Ibu Rina bercerita. Kadang-kadang, ia menggambar sesuatu di buku coretannya pohon, rumah kecil, atau seekor burung. Suatu kali, Ibu Rina bertanya pelan, "Kalau kamu boleh punya rumah impian, seperti apa?" Lita diam cukup lama. "Tepi Okernia," ia berkata dengan suara pelan, rumah yang tidak ada suara marah, dan tidak ada tangan yang mengangkat tinggi. Aku dan Bu Haji saling pandang. Hatiku mencelos. Ibu Rina menatap Lita lembut. "Siapa yang pernah mengangkat tangan itu, Nak?" Lita menunduk. Napasnya memburu, matanya berkaca-kaca. "Eira, ada Pak Umar. Dia bilang, dia keluarga aku, tapi dia marah-marah. Pernah pukul aku merasakan darahku naik." Bu Haji buru-buru mengusap air mata yang jatuh. Ayah tidak akan pukul kamu." "Tidak akan," bisiknya, memeluk Lita. Perlahan, aku juga ingin memeluknya. Tapi aku tahu, belum waktunya. Masih ada tembok besar antara diriku dan dirinya. Tembok yang dibangun dari ketakutan dan luka yang dalam. Malam itu, setelah Lita tertidur, Bu Haji dan aku duduk di teras rumah, menikmati angin malam yang sejuk. Jadi, selama ini, dia hidup di tengah kekerasan, gumam Bu Haji. Aku menarik napas panjang. Mungkin itulah alasan dia kabur. Entah kenapa, Tuhan membawanya ke kita. Bu Haji mengusap tanganku. Kita tidak bisa membalikan waktu, tapi kita bisa pastikan masa depannya tidak akan seperti masa lalunya. Aku mengangguk. Ya, kita akan usahakan segala cara. Terapi, sekolah, rumah yang hangat, semua. Kami duduk berlama-lama di teras, menatap bulan yang bersinar redup di balik awan tipis. Di dalam rumah, Lita tertidur dengan selimut yang menutupi tubuhnya rapat-rapat. Untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di rumah kami, ia tidak terbangun. Di tengah malam karena mimpi buruk, aku berdoa dalam hati. Ya Allah, tolonglah kami, jaga Lita, pulihkan jiwanya, dan kuatkan hati kami sebagai orang tua barunya. Jadikan rumah ini sebagai tempat ia menemukan kasih sayang yang selama ini hilang. Entah mengapa, malam itu rasanya seperti sebuah permulaan yang benar-benar baru. Hari itu, cuaca terasa tidak menentu. Langit pagi cerah. Tapi menjelang siang, mendung tebal mulai menggantung rendah. Aku sedang menyiram tanaman di halaman depan ketika mendengar suara langkah kaki di jalan setapak menuju rumah. Biasanya, kalau ada tamu, mereka akan langsung masuk atau mengetuk pintu. Tapi kali ini, seseorang berdiri cukup lama di balik pagar kayu usang kami. Pria tinggi, kurus dengan baju putih lengan panjang, dan sorban di kepalanya. Aku menatapnya sejenak, lalu bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum tipis. "Assalamualaikum, Pak Haji." "Waalaikumsalam," jawabku, masih waspada. Ia membuka pagar dan melangkah perlahan mendekat. "Saya mencari seorang anak perempuan bernama Lita. Saya dengar dia ada di sini." Aku merasakan sesuatu yang aneh dari nada bicaranya. Terlalu tenang, tapi penuh keyakinan. Seolah-olah ia yakin bahwa Lita adalah miliknya. "Siapa Anda?" tanyaku datar. "Saya, pamannya. Nama saya Umar, saudara dari ibunya." Aku mengerat-kerat pandangan mataku. Dalam hati, aku langsung tidak suka. Bukan karena prasangka buruk, tapi karena ingat kata-kata Lita beberapa waktu lalu saat sesi terapi. "Ada Pak Umar," dia bilang. "Dia keluarga aku, tapi dia marah-marah. Pernah pukul aku." Bu Haji keluar dari rumah, membawa segelas teh hangat untukku. Melihat ada tamu, ia langsung menyambut ramah. "Pak Haji, Bu Haji," ucap Umar lagi. Kali ini lebih sopan. "Saya sudah cari ke puskesmas, tapi petugas bilang Lita sudah dibawa pulang. Saya harap Bapak Ibu tidak keberatan. Saya ingin membawanya pulang." Aku hampir saja berdiri, tapi Bu Haji memberi isyarat agar tetap tenang. "Pulang ke mana?" tanyaku dingin. Umar tersenyum lagi. "Ke rumah saudara-saudara kami. Kami semua sangat khawatir selama ini. Setelah Lita hilang, kami sudah mencari kemana-mana." Aku menatap matanya. Ada sesuatu yang palsu di sana. Sorot matanya tidak menunjukkan kerinduan pada keponakan,
tapi lebih seperti orang yang sedang memastikan barangnya tidak hilang. Kami juga sudah khawatir tentang Lita, kata Bu Haji pelan. Tapi dia butuh perlindungan. Bukan hanya tempat tinggal, tapi juga rasa aman. Umar mengangguk-angguk. Ya, saya paham. Tapi sebagai keluarga kandung, saya punya hak untuk mengambilnya. Aku hampir tertawa sinis. Hak? Apa yang membuat dia berhak atas seorang anak yang pernah dipukul oleh tangannya sendiri? Kalau benar Anda pamannya, coba jelaskan masa lalunya. Siapa nama ayahnya? Ibu kandungnya? Di mana mereka tinggal dulu? Wajah Umar sedikit berubah. Lita, anak dari adik saya. Mira. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Mira sempat sakit. Lalu, entah bagaimana, Lita kabur. Aku dan Bu Haji saling pandang. Jawaban itu terlalu general, tidak spesifik. Dan Lita sendiri tidak pernah menyebut nama ibunya. Di mana sekarang ibunya? Tanya Bu, Haji.umar sudah meninggal. Kami tidak tahu pasti kapan. Tapi sejak itu, kami cari Lita. Aku tidak percaya sepenuhnya. Tapi Bu Haji, yang memang lebih mudah merasa kasihan, berkata pelan, kalau begitu, silakan istirahat dulu. Ini sudah sore. Besok kita bicara lagi. Umar mengangguk lega. Terima kasih Bu Haji, aku tidak senang. Tapi, aku diam saja. Aku tahu Bu Haji ingin memberinya kesempatan, meski hatiku gelisah. Malam itu, aku dan Bu Haji duduk di teras. Lita tidur. Untungnya tidak mendengar pembicaraan tadi. Kamu percaya apa yang dia katakan? Tanyaku. Bu Haji menggeleng pelan. Saya tidak yakin. Jawabannya terlalu samar, dan Lita takut padanya. Saya lihat tadi, saat dia lewat depan rumah, Lita langsung sembunyi di kamarnya. Aku menghela napas. Saya juga tidak percaya, tapi kalau dia sampai mengajukan gugatan ke pengadilan, kita harus siap. Bu Haji menatapku. Apa maksudmu? Mungkin dia bukan keluarga asli, tapi kalau dia bisa tunjukkan dokumen atau klaim yang legal, kita bisa kalah secara hukum. Kita harus siapkan surat penjaminan dari desa, hasil terapi psikologis, dan mungkin minta pertolongan dari RT atau kepala desa. Bu Haji mengangguk perlahan. Ini bukan cuma soal percaya atau tidak. Ini soal melindungi Lita. Aku menepuk bahunya. Betul. Dan kita tidak akan biarkan dia kembali ke dunia yang menyakitinya. Kami berdua terdiam, menatap langit malam yang mulai diguyur gerimis. Di dalam rumah, Lita tertidur dengan selimut rapat. Tapi dari ekornya mataku, aku lihat tangannya gemetar meski dalam mimpi. Entah apakah ia bermimpi buruk lagi, entah apakah bayangan Umar kembali hadir dalam tidurnya. Tapi aku bersumpah, dalam hati, dia tidak akan kembali ke tanganmu, Umar. Selama kami masih hidup, Lita akan tetap aman. Hari itu terasa sangat berat. Meskipun matahari bersinar terang, Umar akhirnya pergi setelah menginap semalam di rumah kami. Sebuah malam yang penuh dengan ketegangan dan doa-doa pelindung dari Bu Haji. Keesokan paginya, ia pamit tanpa banyak bicara. Saya akan kembali lagi, katanya sambil tersenyum samar. Saya harus urus beberapa dokumen. Aku tahu artinya. Dia tidak akan menyerah. Dan ternyata, dugaanku benar. 4 hari kemudian, surat gugatan hak asuh resmi datang dari pengadilan anak di Semarang. Nama pemohon Umar, dengan klaim bahwa Lita adalah keponakannya, dan ia ingin mengambil alih tanggung jawab hukum atas anak tersebut. Bu Haji membaca surat itu dengan tangan gemetar. Aku sendiri harus menahan amarah agar tidak langsung mencela nama orang yang berani mengklaim sebagai keluarga Lita, padahal tangan dinginnya dulu pernah menyakiti jiwa seorang anak kecil. Bagaimana ini, Pak? Tanya Bu Haji lirih. Aku menatap surat itu sekali lagi. Kita harus hadapi. Kita tidak bisa lari. Kami segera berkonsultasi dengan kepala desa dan RT setempat. Mereka membantu menjelaskan proses hukum yang mungkin akan terjadi. Ternyata, pengadilan akan memanggil semua pihak untuk sidang mediasi awal. Termasuk Lita, meski ia masih terlalu kecil untuk dimintai kesaksian secara formal. Kalau mau menang, Bapak Ibu harus siapkan bukti-bukti, kata kepala desa. Surat penjaminan dari puskesmas, hasil terapi psikologis, bahkan kesaksian dari Ibu Rina, terapisnya Lita. Aku mengangguk. Kami akan usahakan, tapi ada satu hal lagi yang menjadi beban pikiran kami. Biaya sidang di pengadilan anak bukanlah proses gratis. Meskipun ada program bantuan hukum dari pemerintah, tapi biaya transportasi, administrasi, dan lain-lain tetap saja tidak murah. Apalagi jika harus bolak-balik Semarang dari desa. Malam itu, aku dan Bu Haji duduk di ruang tengah. Lita sedang tertidur lelap di kamarnya.
Kami memutuskan untuk tidak memberitahunya apa-apa tentang gugatan ini. Dia belum siap mendengar bahwa seseorang yang pernah menyakitinya ingin kembali ke hidupnya. Aku menatap langit-langit kayu di atas kami. Kita harus jual kebun itu. Bu Haji menghentikan aktivitasnya menyulam. Kebun warisan keluarga? Aku mengangguk. Iya, itu satu-satunya harta kita yang bisa diuangkan cepat. Biaya pengadilan, ongkos ke Semarang, mungkin juga butuh bantuan pengacara. Kita tidak punya pilihan lain. Bu Haji diam cukup lama. Matanya berkaca-kaca. Kebun itu adalah kenangan dari orang tua kami, tempat kami dulu membangun fondasi hidup, tempat Dimas kecil bermain, tempat kami merawat tanaman sambil bercerita panjang sampai larut malam. Akhirnya, ia berkata perlahan, "Jika ini adalah jalan untuk melindungi Lita, maka kita jual." Aku menatap wajahnya. Di usia senja ini Bu Haji masih saja membuatku takjub dengan keteguhan hatinya. Terima kasih, Bu Haji. Beberapa hari kemudian, kami mulai mengumpulkan dokumen-dokumen penting. Surat penjaminan dari desa, rekomendasi medis dari Dokter Maya, serta laporan singkat dari Ibu Rina, terapis Lita, dengan mobil tua kami. Kami pergi ke Semarang untuk menghadiri sidang pertama. Jaraknya sekitar 2 jam perjalanan, dan karena kondisi mobil yang sudah uzur, kami harus berhenti 2 kali untuk istirahat. Lita ikut bersama kami. Ia tidak tahu apa-apa tentang pengadilan atau gugatan. Ia hanya tahu bahwa hari itu, ia akan naik mobil bersama kami, dan Bu Haji membawakan camilan favoritnya, pisang goreng di pengadilan. Suasana terasa begitu formal dan menegangkan. Kami dipanggil masuk ke ruang sidang kecil. Di seberang meja, duduk Umar dengan ekspresi tenang dan yakin. Pihak hakim bertanya beberapa hal dasar. Siapa kami, hubungan kami dengan Lita, bagaimana kami menemukannya, dan apakah kami memiliki bukti bahwa Lita tidak boleh dikembalikan ke tangan Umar. Setelah kami menyampaikan penjelasan dan menyerahkan dokumen, hakim bertanya pada Umar, apakah saudara Umar bisa menunjukkan hubungan darah dengan Lita, misalnya kartu keluarga, akta lahir, atau surat keterangan dari desa asal? Wajah Umar sedikit berubah. Ia terlihat ragu-ragu. Belum sempat saya bawa, Yang Mulia, tapi saya bisa tunjukkan nanti. Hakim menghela napas. Sidang akan ditunda selama 1 minggu. Saudara Umar harus melengkapi dokumen-dokumen yang diminta. Sementara itu, Lita tetap berada di bawah pengawasan Pak Haji dan Bu Haji. Kami keluar dari ruang sidang dengan rasa lega, tapi juga waspada. Ini belum selesai. Di luar gedung pengadilan, Bu Haji menepuk lenganku. Kita punya waktu. Gunakan sebaik mungkin. Aku mengangguk. Ya, kita pastikan Lita tetap aman. Pak Hanyeng, terjadi. Kami pulang ke desa dalam diam. Lita tertidur di jok belakang. Pipinya menempel pada boneka kecil kesayangannya. Aku memandangnya dari kaca spion. Hatiku berkata, kamu milik kami sekarang, dan kami tidak akan biarkan masa lalumu kembali, mengambil masa depanmu. Hari-hari setelah sidang pertama terasa berat, tapi kami tidak punya waktu untuk menyesali apa yang sudah terjadi. Umar mungkin belum bisa membuktikan hubungannya dengan Lita, tapi ia masih memiliki 1 minggu lagi untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diminta pengadilan, dan kami harus bersiap. Kami kembali ke desa dengan kepala penuh rencana. Bu Haji dan aku mulai menyusun strategi untuk mengumpulkan bukti tambahan. Kami meminta Ibu Rina membuat laporan psikologis lebih lengkap tentang kondisi mental Lita, termasuk trauma yang dialaminya akibat perlakuan kasar dari orang dewasa laki-laki. Selain itu, kami juga pergi ke puskesmas untuk meminta surat keterangan medis dari Dokter Maya yang menjelaskan bahwa Lita sempat dirawat karena hipotermia dan gizi buruk, serta bahwa ia tidak memiliki identitas apapun saat ditemukan. Tolong tuliskan semua ini sejelas mungkin, kataku padanya. Dokter Maya tersenyum lembut. Saya akan bantu, saya juga ingin Lita tetap aman. Bu Haji mengusap air mata. Terima kasih, Dok. Tanpa bantuan Bapak Ibu, kami tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, kehidupan sehari-hari di rumah terus berjalan. Lita semakin hari semakin nyaman tinggal bersama kami. Ia sudah berani membuka pintu kamarnya sendiri, tanpa takut. Bahkan kadang-kadang ia datang ke ruang tengah, sambil membawa buku gambar, dan menunjukkan hasil coretannya pada Bu Haji. Tapi ada satu hal yang belum berubah. Ia masih takut padaku. Setiap kali aku mendekat, ekspresinya langsung berubah. Matanya membesar, tangannya gemetar, dan ia mencari perlindungan di balik tubuh Bu Haji. Aku tidak marah.
Aku hanya sedih. Suatu sore, ketika kami sedang menyiram tanaman di halaman belakang, Lita memberanikan diri bertanya pada Bu Haji. Kenapa ayah tidak pernah marah kalau aku lari? Bu Haji menoleh padaku, lalu kembali menatap Lita dengan lembut. Karena ayah tahu kamu takut. Dia tidak mau kamu merasa terganggu atau takut. Lita diam. Ia menunduk, memainkan jemarinya. Tapi, ayah baik. Aku terkejut mendengarnya. Itu adalah kalimat pertama yang ia ucapkan langsung tentang kudan itu. Terasa seperti cahaya kecil yang mulai masuk ke dalam hatiku. Aku mendekat pelan, lalu duduk agak jauh darinya. Kamu boleh takut, nak. Tidak apa-apa, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sayang sama kamu. Aku akan selalu ada untukmu. Lita mengangguk pelan. Ia tidak tersenyum, tapi matanya tidak lagi penuh ketakutan. Itu adalah langkah kecil, tapi sangat berarti. Namun, ujian lain datang tak lama kemudian. Dimas tiba-tiba datang ke rumah. Wajahnya muram. Ia turun dari mobilnya tanpa menyapa kami terlebih dahulu. Langsung masuk ke dalam rumah. Aku dan Bu Haji saling pandang. Ada firasat buruk. Beberapa menit kemudian, di ruang tengah, Dimas berkata dengan nada dingin, "Saya baru tahu. Dari RT Bapak Ibu jual kebun warisan itu untuk biaya pengadilan?" Aku mengangguk. Iya. Ini demi melindungi Lita. Dimas mendengus. Jaji, Bapak Ibu rela jual harta satu-satunya demi anak asing, padahal kami saja sebagai anak kandung tidak pernah minta apapun dari Bapak Ibu. Aku menatapnya tajam. Ini bukan soal anak kandung atau bukan, ini soal nyawa manusia, dan kita punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Dimas bangkit dari kursi. Kalau begitu, terserah Bapak Ibu, tapi jangan salahkan saya kalau nanti Bapak Ibu hidup susah dan tidak punya tempat untuk pensiun. Aku tidak membalas. Biarkan saja ia pergi. Aku tahu ia marah, tapi aku percaya, suatu hari nanti, ia akan memahami. Malam itu, Bu Haji dan aku duduk di teras rumah. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma bunga sepatu dan daun jambu yang hangat. Aku menatap langit penuh bintang. Apa kita benar-benar melakukan hal yang tepat, Bu? Bu Haji tersenyum tipis. Ya, kita tidak menyelamatkan hanya jiwa Lita, tapi juga hati kita sendiri. Aku menghela napas panjang. Semoga Tuhan membalas semua ini. Kami duduk berlama-lama di sana. Di dalam rumah, Lita tertidur pulas. Pipinya basah oleh air liur, tapi wajahnya tenang. Entah mengapa, malam itu aku yakin bahwa meskipun banyak tantangan yang hadir, kami sedang berada di jalan yang benar, dan Lita adalah bagian dari keluarga kami. Seutuhnya, hari itu adalah hari sidang terakhir. Langit pagi mendung, seolah ikut merasakan beban yang kami bawa. Kami berangkat dari desa lebih awal agar tidak terlambat. Lita duduk di jok belakang sambil memeluk boneka kecilnya. Sedikit gelisah karena melihat ekspresi wajah kami yang tegang. Bu Haji duduk di sebelahku. Sesekali mengusap tanganku untuk menenangkan. Aku tahu dia juga takut, tapi ia tetap tegak seperti pohon tua yang tak mudah roboh meski badai datang menerjang. Kita sudah lakukan semua yang kita bisa, katanya pelan saat mobil mulai memasuki kota Semarang. Aku mengangguk. Iya, sekarang tinggal Tuhan yang tentukan. Sesampainya di pengadilan anak, suasana terasa lebih ramai dari biasanya. Di ruang tunggu, kami melihat beberapa keluarga lain yang juga sedang menunggu giliran sidang. Ada pasangan muda dengan bayi di gendongan, ada juga seorang ibu tua dengan dokumen tebal di tangannya. Umar sudah ada di sana. Ia duduk dengan tenang, mengenakan baju putih dan sorban seperti biasa. Matanya menatap lurus ke depan. Tapi sekilas, aku lihat senyum samar di sudut bibirnya. Hatiku semakin tidak suka. Tidak lama kemudian, nama kami dipanggil. Kami masuk ke ruang sidang kecil bersama Umar, hakim, panitera, serta 2 orang petugas pendamping psikolog anak yang akan memberikan rekomendasi hasil terapi. Lita tidak ikut masuk ke ruang sidangnya, menunggu di luar bersama Bu Haji yang membawakannya camilan favoritnya, roti coklat hangat. Di dalam, sidang dimulai. Hakim membuka dengan pembacaan agenda perkara. Sidang penyelesaian sengketa hak asuh atas nama anak bernama Lita, usia 8 tahun, antara pemohon saudara Umar dan pihak penjamin hukum, Bapak Haji Soleh, dan Ibu Haji Sri. Setelah itu, hakim mulai memeriksa bukti-bukti yang kami ajukan. Surat penjaminan dari desa, rekomendasi medis dari dokter, maya laporan psikolog dari Ibu Rina serta kesaksian dari RT setempat,
dan kepala desa pihak. Umar juga mencoba menyerahkan dokumen klaim keluarga, sebuah fotokopi KK lama dan surat keterangan dari desa yang disebat-sebat sebagai tempat tinggal keluarga besar Lita dulu. Namun, ketika ditanyakan lebih lanjut, Umar tidak bisa menjelaskan detail masa lalu Lita secara spesifik. Nama ayah dan ibu kandungnya pun tidak cocok dengan informasi yang didapat dari terapi psikolog. "Apakah saudara pernah tinggal satu rumah dengan Lita?" tanya hakim. "Tidak, Yang Mulia, tapi saya pamannya. Saya hanya ingin bertanggung jawab atas dirinya. Saudara juga pernah dikatakan oleh Lita bahwa Anda pernah memukulnya. Apa benar itu?" Wajah Umar langsung berubah. Itu salah paham. Mungkin Lita salah ingat. Hakim menghela napas. Jika demikian, maka majelis hakim akan pertimbangkan keterangan ini sebagai bagian dari risiko perlindungan anak. Beberapa jam berlalu. Sidang sempat diskors selama 1 jam untuk rapat internal. Aku dan Bu Haji menemani Lita di luar, sementara Umar berdiri sendirian di pojok ruang tunggu. Tampak gelisah. Lita duduk di pangkuan Bu Haji, sambil mengunyah roti coklatnya. Tiba-tiba, ia berkata pelan, "Aku nggak mau sama dia lagi." Bu Haji merambut. "Tenang nak, kita tidak akan biarkan kamu pergi." Aku menatap mereka berdua. Hatiku penuh harapan. Kami sudah berjuang sekuat tenaga, tapi keputusan akhir bukan di tangan kami. Akhirnya, sidang dilanjutkan kembali. Kami semua dipanggil masuk. Hakim membuka lembaran dokumen, lalu mulai membacakan. Putusan, majelis hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan para saksi, dokumen yang diajukan, serta hasil evaluasi psikologis terhadap anak bernama Lita. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim sampai pada kesimpulan bahwa, pertama, pemohon, Saudara Umar, tidak dapat membuktikan hubungan darah atau tanggung jawab hukum yang sah terhadap anak tersebut. Kedua, kondisi psikologis anak menunjukkan trauma mendalam akibat perlakuan kasar dari pihak yang diklaim sebagai keluarga. Ketiga, pihak penjamin hukum, Bapak Haji Soleh dan Ibu Haji Sri, telah menunjukkan komitmen penuh dalam memberikan perlindungan, perawatan, dan lingkungan yang aman bagi anak tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan hak asuh dari Saudara Umar dan memberikan izin adopsi kepada Bapak Haji Soleh dan Ibu Haji Sri atas nama Lita. Aku dan Bu Haji terdiam sejenak sebelum menyadari arti dari kata-kata itu. Kami saling pandang, lalu meneteskan air mata. Lita, yang masih menunggu di luar, akhirnya boleh tetap tinggal bersama kami. Tidak hanya sebagai anak angkat, tapi juga sebagai anggota keluarga sah secara hukum. Umar berdiri tanpa suara. Wajahnya kosong. Ia tidak protes, tidak, hanya diam, lalu perlahan meninggalkan ruang sidang. Aku melihatnya pergi, dan dalam hati berkata, dia tidak akan kembali lagi. Setelah sidang selesai, kami membawa Lita keluar. Ia belum tahu apa yang baru saja terjadi. Bu Haji memeluknya erat. "Sayang, kamu sekarang resmi jadi anak bapak ibu. Kamu tidak akan pergi kemana-mana lagi." Lita menatap kami bingung. "Jadi, aku tinggal di rumah bapak ibu selamanya?" Aku tersenyum, lalu mengangguk. "Iya nak, selamanya." Dan untuk pertama kalinya, Lita tersenyum lebar. Senyum yang tulus, polos, dan penuh makna. Senyum yang membuat segala pengorbanan kami terasa sangat berarti. Hari itu terasa sangat berbeda. Langit biru cerah menggantung rendah di atas desa kami, seolah turut merayakan kebahagiaan yang baru saja datang. Di halaman rumah sederhana kami, angin bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma tanah basah dan bunga. Kamboja yang tumbuh di pojok pagar, Lita duduk di bangku kayu depan rumah, sedang asyik menggambar sesuatu di buku gambarnya. Ia memakai baju baru yang Bu Haji belikan kemarin, baju putih dengan motif bunga-bunga kecil. Rambutnya sudah rapi disisir, dan pipinya mulai kembali berisi. Aku duduk di kursi yang sama, tapi tidak menyela kesenangannya. Aku hanya menatapnya. Dari samping, tersenyum sendiri. Setelah pengadilan mengabulkan permohonan adopsi kami, hidup Lita mulai berubah secara resmi, bukan hanya dalam hati, tapi juga dalam dokumen negara. Kini, ia memiliki identitas. Nama lengkap Lita Soleh, anak kedua dari pasangan Pak Haji Soleh dan Bu Haji Sri. Sebuah nama yang kami pilih dengan doa dan harapan besar. Beberapa minggu setelah sidang, kami pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurus akta kelahiran barunya. Prosesnya cukup panjang, tapi ketika petugas menyerahkan dokumen itu padaku, aku hampir saja meneteskan air mata. "Selamat Pak,
Ini adalah awal hidup barunya, kata petugas itu ramah. Bu Haji memelukku erat. Kita berhasil. Dan, benar saja, kami berhasil melindungi jiwa kecil ini. Bukan hanya dari bahaya fisik, tapi juga dari masa lalu yang kelam. Pagi-pagi, Lita mulai masuk ke sekolah dasar di desa. Awalnya ia cemas karena harus berinteraksi dengan banyak orang. Tapi Bu Haji selalu mendampinginya. Guru-gurunya ramah, teman-temannya baik. Dan perlahan tapi pasti, Lita mulai menemukan tempatnya di dunia ini. Suatu hari, Bu Haji pulang dari sekolah dengan wajah berseri-seri. Lita punya teman baru, Pak. Namanya Dinda. Mereka main sepanjang istirahat. Aku tersenyum. Bagus. Anak itu butuh sahabat, tapi ada satu hal yang membuatku paling bahagia. Lita mulai bisa menerimaku. Ia masih tidak suka jika suara saya tinggi, tapi ia tidak lagi gemetar saat aku mendekat. Bahkan, beberapa kali ia memanggilku ayah dengan suara pelan, seolah-olah mencoba merasakan rasanya memiliki ayah. Saat itu, aku sedang menyiram tanaman di halaman. Tiba-tiba, Lita datang sambil membawa segelas teh hangat. "Ayah, minum dulu," katanya pelan. Aku menoleh, tak percaya. Hatiku seperti meleleh. "Terima kasih, Nak," jawabku lembut, lalu menerima gelas itu. Bu Haji yang sedari tadi melihat dari jendela langsung tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Namun, kebahagiaan itu sempat goyah ketika Dimas datang kembali ke rumah. Setelah beberapa bulan tidak hadir, ia akhirnya datang tanpa pemberitahuan. Kami sedang makan siang bersama Lita ketika ia muncul di depan pintu. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tidak seperti biasa. "Boleh saya masuk?" tanyanya. Aku mengangguk. "Silakan." Ia duduk di ruang tengah, diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Saya minta maaf atas semua perkataan saya waktu itu." Bu Haji menatapnya, tak percaya. "Saya baru saja bertemu dengan Dokter Maya." Dia ceritakan semuanya, tentang bagaimana BPK Ibu menemukan Lita, kondisinya waktu itu, dan semua proses yang BPK Ibu lalui untuk melindunginya. Aku diam mendengarkan. Dimas menarik napas panjang. "Saya egois. Saya pikir BPK Ibu hanya peduli pada anak asing, tapi ternyata Bapak Ibu sedang menyelamatkan nyawa. Dan saya malu." Bu Haji langsung memeluknya. "Kamu tidak perlu malu, Nak. Kamu sudah mau datang dan minta maaf. Itu sudah cukup bagi kami." Aku menepuk bahunya. "Keluarga itu bukan cuma soal darah, Nak, tapi tentang cinta, tanggung jawab, dan pilihan. Dan kamu tetap anak kami. Selamanya." Dimas menunduk. "Saya ingin kenal lebih dekat dengan Lita. Saya ingin jadi pamannya yang baik, bukan seperti yang lalu." Aku tersenyum. "Ya, mari kita mulai dari sekarang." Malam itu, kami merayakan ulang tahun Lita yang pertama sebagai anak resmi keluarga kami. Kami undang tetangga, kepala desa, RT, Dokter Maya dan Ibu Rina, ada nasi tumpeng, kue tar sederhana, dan musik gamelan dari pemuda desa. Lita tertawa riang, bermain-main dengan anak-anak lain. Ia tampak begitu bahagia, seperti layaknya anak kecil yang tidak pernah merasakan trauma. Di tengah acara, ia dipanggil maju untuk meniup lilin. Ia melakukannya dengan antusias, lalu memandang kami berdua dengan senyum lebar. "Terima kasih, Ayah Bunda. Sekarang aku punya rumah, punya keluarga, dan aku tidak takut lagi." Aku dan Bu Haji saling pandang, lalu meneteskan air mata haru. Ya Tuhan, kami tidak pernah punya rencana untuk menemukan Lita di pinggir jalan hujan deras itu. Kami hanya ingin menjenguk cucu kami, tapi ternyata Engkau memberikan amanah yang lebih besar. Seorang anak yatim yang butuh kasih sayang, perlindungan, dan keluarga. Dan kami menerimanya dengan tangan terbuka, karena keluarga sejati bukan ditentukan oleh ikatan darah, tapi oleh pilihan hati. Dan hari ini, kami adalah sebuah keluarga utuh.